Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda Lesmana. Dan kali ini saya akan membuat salah satu konten yang dimana mungkin kalian banyak tanyakan, ya, karena di antara subscriber saya, follower saya menanyakan, "Bang, coba review pusaka lu yang paling antik, ya, atau yang paling lama." Nah, mungkin untuk sekarang ini saya tidak akan mereview yang paling lama dulu, tapi yang saya akan review itu yang paling antik menurut saya, ya. Ini versinya, oke. Nah, sebelum saya lanjut ke review, ya, yang mungkin kalian udah bisa lihat sendiri barangnya di belakang saya mau kasih tahu kalian, buat kalian yang senang perawatan, ya, yang mungkin merasa muka kalian kusam, bisa kalian pakai, ya, nih produk-produk dari Scarlett, karena recommended banget untuk kalian semua yang mungkin pengen perawatan wajah, baik itu wanita maupun pria. Dan Scarlett ini juga kalian udah tahu sendiri lah, produk Scarlett itu udah number up lah, ya, udah paling atas. Ini terbukti kualitasnya dan pokoknya cocok untuk semuanya, dan harganya pun merakyat. Langsung aja follow Instagram Scarlett Official, ya, di Instagram. Kalian langsung order atau bisa ke online shopnya Scarlett. Oke, yang official, ya, yang resmi. Oke, kita lanjut ke review pusaka paling antik punya saya. Nah, kalian bisa lihat di belakang, ya, ini mungkin kalian yang follower saya, ya, subscriber saya, atau yang masuk grup Alban dan Store, atau, ya, ini udah tahu pusaka-pusaka ini, ya, yang mungkin yang saya akan review untuk pertama kali bukan yang ini, akan tapi yang ini. Nah, ini seperti apa ya, belati, atau mungkin seperti pedang kecil, ya, maksudnya, cuman bentuknya antik, ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri bentuknya antik banget, ya. Ini pun udah tua banget, udah pada keropos, ya. Nah, bukannya tidak terawat, tetap saya terawat, tapi kan tetap aja yang namanya besi itu kan makan zaman. Nah, ini sih udah tua, ya, plus antik juga. Kalian bisa lihat, ya, saya buka, ya, pamornya, ya. Saya bisa lihat, ya. Set. Nah, ini seperti pedang atau golok, antara dua itu. Saya pun, ya, kurang begitu tahu pastinya, karena menurut saya ini lumayan antik. Mungkin buat kalian yang tahu ini apa, ya, kalian bisa langsung komentar, karena ini saya barang pemberian, ya. Nah, pemberian dari salah satu saudara saya. Nah, ini pamornya, ya, pamornya bagus banget, tua, dan udah ada agak sedikit gimana ya, kropos-kropos gitu, ya. Ini tetap saya rawat, tapi ya namanya kemakan zaman seperti ini. Nah, ini dia. Nah, sejarahnya, ini kata saudara saya yang ngasih ini, ya. Ini kebetulan masih saudara saya yang memberi pedang antik ini. Konon katanya saudara saya ini diwarisi, ya, dari kakek lah, ya, maksudnya, ya, kakek atau uyut saya pribadi. Dan dia diberikan ini dengan tujuan untuk apa ya, melestarikan mungkin, ya, atau turun menurun, ya. Karena kebetulan, ya, kalau kaki saya sih dari Banten, ya, kalau ibu dari Bogor, dan saya ini katanya sih dari Jawa Baratan katanya, gitu, ya. Nah, dan untuk energinya, untuk dari sisi kodamnya, ya, yang namanya benda-benda antik ini, apalagi pemberian leluhur, biasanya ada kodamnya. Karena barang-barang seperti ini tuh buatnya nggak sembarangan, ada tirakatnya, ada puasanya, gitu. Ada juga ritual-ritual, ya, orang-orang terdahulu lainnya karena budaya. Nah, kodamnya yaitu yang saya lihat, ya, dari segi energinya itu ada, dan yang saya pernah interaksi, dan yang anehnya ini pernah datang lewat mimpi saya pribadi. Karena saya kalau untuk melihat secara langsung saya takut, masih ini bohong kali atau gimana, tapi kalau untuk datang ke mimpi saya agak sedikit percaya, ya, atau agak sedikit yakin bahwa memang benar adanya, gitu loh. Nah, di mimpi saya itu dia datang berbentuk sosok kakek-kakek, ya, berjanggut putih, alisnya putih, ya, pakai kayak topi gitu, semacam topi, bajunya kadang putih kadang hitam, gitu, ya, seperti itu. Dia bilang, "Ini saya," gitu kan, "kamu ditugasi untuk mewariskan ini, tolong jaga baik-baik," gitu, "bukan untuk disembah." Dia bilang seperti doang, ya. Intinya saya disuruh melestarikan dan menjaga ini. Nah, alhasil sampai sekarang pun alhamdulillah saya masih jaga. Nah,
Ini seperti pedang kecil belati tapi berpamor, ya. Kalian bisa lihat sendiri, ya. No, ini udah tua banget lah ya. No, wow. Oke, kita lanjut ya ke pusaka selanjutnya. Nah, di sini ini dulu atau ini dulu ini. Oke, mungkin ini terakhir ya. Nanti saya akan kasih tahu ya. Oke, simpan dulu. Nah, ini dulu aja deh ya. Nah, ini ada kujang. Kujangnya raksasa ini ya. Jujur ini kujang raksasa banget. Saya tuh dapat kujang ini dari seseorang, dikasih ya. Dikasih seseorang, tapi dia asli orang Jawa Barat ya. Saya tidak bisa sebutkan daerahnya. Dikasih, diberi dengan tujuan untuk dijaga. Dengan tujuan untuk dijaga. Oke, kata dia sih awal mulanya ya, kujang ini diberikan oleh kakeknya ya, diberikan kepada dia. Nah, karena dia tidak bisa untuk mengurusnya ya, tidak juga bisa untuk merawatnya mungkin ya, dan katanya juga mungkin auranya katanya terlalu tinggi, dibilang gitu untuk ukuran saya, dibilang seperti itu. Maka dari itu diserahkan kepada saya. Akan tapi bukan bentuk seperti ini, akan tetapi hanya bentuk bilahnya saja. Wah, ya ini udah lama banget nih dikasih saya nih. Udah lama banget waktu saya masih berkelana lah ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini udah tua banget, berpamor. Nah, ya. Kujang raksasa berpamor. Ini agak sedikit kotor karena memang udah lama belum saya bersihin ya. Terus saya bersihin lagi, mungkin bisa kenculung lagi ya. Nah, ini dia ya, nih tua banget, berpamor ya. Nah, di saya itu dikasih bilahnya aja, tanpa pegangan ya, tanpa yang lain sebagainya. Alhasil saya buatkan untuk warangkanya, handle-nya saya buatkan, dan ya biar agak sedikit unik, makanya saya buat seperti bentuk harimau, karena kan untuk kujang itu identik dengan kerajaan Pajajaran. Pajajaran itu identik dengan kerajaan pasukan harimau-nya, makanya saya buat harimau biar lebih otentik. Akan tapi ini yang membuat warangka ini sudah meninggal. Jadinya mungkin untuk zaman now ini sulit sih mencari orang yang bisa membuat warangka kujang seperti ini. Ya, ini bisa bilang nih ukurannya sekitar hampir 60 cm ya. No, ini untuk pala dua masuk nih. Tapi ini berpamor. Dan pertama kali saya pegang ini ya, jujur saya itu merasakan hal-hal yang berbeda ya, karena biasanya benda-benda kayak gini tuh kembali lagi pasti ada kodamnya gitu loh. Karena ya itu dari turun menurun, dan membuatnya pun ya yang tadi saya bilang, tirakat dulu ya, puasa dulu, hasil keisi kodam agar karismatiknya dan niatannya mungkin terlaksana seperti itu kalau orang-orang zaman dulu ya. Nah, untuk kujang ini saya lihat atau saya pernah ada yang nerawang ya. Kalau saya pribadi hanya merasakan saja. Saya tuh tidak terlalu ini banget lah peduli dengan semacam itu. Intinya saya taruh, saya rawat, intinya bagus gitu aja ya. Kan ada yang pernah melihat dia tuh bisa nerawang gitu ya. Datang ke rumah saya main. Dia bilang gini, "Itu apa?" "Yang mana?" "Itu yang gede gitu, yang raksasa." "Oh, yang ini." Saya bawa yang ini. Dibuka lah sama dia. Serang. Dia langsung istighfar. "Astagfirullahaladzim." "Kenapa?" "Ini isiannya gede banget." "Hah? Gede banget gimana maksudnya?" "Maksudnya raksasa gitu," saya bilang. Kalau untuk kujangnya emang raksasa kan. Nah, dia bilang bukan kujangnya, isiannya. Isian itu dalam artian kodamnya. Nah, saya bilang, "Emang lu lihat apa?" Dia bilang dia lihat seorang seperti menggunakan pakaian kerajaan lagi duduk di singgasana ya. Tapi dia bilang ini bukan raja, akan tapi kayak seperti panglima. Nah, dia bisa berubah bentuk menjadi harimau putih dan harimau hitam, dan pasukannya banyak. Dia bilang seperti itu. Nah, saya hasil ya udah, kalau karena dia yang lihat ya saya nggak bisa ngelak dong. Akan tapi apa yang dia lihat itu pernah datang ke mimpi saya juga ya, persis apa yang seperti dia ngomong ya. Karena kembali lagi, kalau saya tuh biasanya lebih yakin melalui mimpi, karena kalau saya yang melihat takutnya ya saya halu dibilang sama orang, "Wah, lu ngada-ngada isinya," gitu kan. Akan tapi seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang bisa nerawang juga silahkan boleh terawang, atau mungkin bisa berkomentar apa yang teman-teman lihat dari pusaka-pusaka saya seperti itu. Nah,
Ini kujang katanya ya sudah hampir umurnya itu hampir 150 atau berapa ya, intinya 100-an tahun lah. Karena udah jarang banget nih kujang-kujang model seperti ini ya, udah jarang banget. Dan saya juga ini khusus memesannya ya untuk warangkanya seperti itu. Jadi ya udah saya sawat, saya simpan sampai sekarang. Dan mungkin saya akan gibahin ke orang yang mau merawat ini ya. Akan tapi ya tetap maharnya ya, karena kan saya bikin ininya mahal nih ya. Bikin kayu-kayu ini mahal karena kayunya asli banget, kayu jati ya, kuat banget, kokoh, dan bisa berdiri juga tanpa pakai penahan apapun. Oke, berdiri ya tuh tanpa diganjel. Oke. Nah, mungkin hari ini saya review 3 doang ya. Tadi kan udah bilah ya, tadi kan udah nih ya, bilah pedang ya, bilah pedang, dan udah juga kujang. Yang terakhir untuk ini ya, saya review benda unik dulu ya. Yang paling unik menurut saya ini, wah, nih, wih, ini naga ya. Ukirannya itu loh gokil, sumpah, ukirannya gokil, parah banget ya. Nah, jadi gini ya, ini sejarahnya dulu ya. Kalian percaya atau tidak percaya itu terserah. Ini cerita saya ya, sejarahnya tentang pedang ini ya. Jadi pedang ini sebenarnya berasal dari turun menurun ya, turun menurun dari saya pribadi ya, dari saya pribadi. Nah, saya tuh dapat waktu main ke rumah paman saya. Karena jujur, kalau orang tua saya yang laki-laki tidak suka seperti inian ya. Makanya dia tuh rata-rata dialihin ke adiknya atau kakaknya seperti itu, atau uak saya atau paman saya seperti itu ya. Alhasil mohon maaf kan, paman saya sudah almarhum, bapak saya udah almarhum. Saya main lah gitu ya ke rumah paman saya. Dateng ya, tiba-tiba istrinya bilang, tolong urus pusakanya karena pusakanya banyak. Ini dari mana, saya tanyakan. Itu dari kakek lu, dia bilang gitu kan. Kakek saya yang mana nih? Kakek saya ada 2, dari mama dari bapak. Ya pasti kan dari bapak dong, karena kan dia ada bapak saya. Iya, dari abah, dia bilang gitu kan. Oh gitu. Ya udah, emang boleh saya bawa? Boleh. Nah, karena ini bagus, saya senang juga ukiran-ukiran lama ya. Nah, ukiran lama ini ya, jadi saya bawa. Nah, kebetulan waktu itu saya ketemu uak saya tanyakan dia, karena dia tahu nih tentang pedang ini. Saya tanyakan, ini dari mana? Ini dari abah itu ngasih ke kita. Nah, untuk diwariskan. Nah, tapi abah ini bukan dari abah pribadi, dia itu dulunya diwarisin lagi dari leluhurnya gitu, turun menurun. Akan tapi ini memiliki sejarah yang panjang. Karena apa? Pedang ini bukan dari Indonesia lah. Saya tanya dong, ini dari mana gitu kan? Apakah mungkin dari daerah seberang apa gimana gitu kan? Atau mungkin ya nggak tahu, sejarahan gitu ya. Bukan, katanya pedang ini dikasih untuk upeti. Upeti itu semacam cenderamata ya, cenderamata dari seseorang pada zaman dahulu, namanya upeti ya. Dari Chinese ya, aduh, Chinese Cina aja dah gitu aja ya, Cina, dari Cina. Nah, yang dinamakan namanya pedang 7 naga ya, pedang 7 naga ini dinamakan. Nah, dikasihkan ke salah satu orang gitu ya, yang saya mungkin tidak bisa sebutkan karena saya tidak pernah mau membuka untuk disimpan atau dijadikan cenderamata penerimaan orang-orang kaisar Chinese ya, yang ingin bisa dibilang perjanjian damai sama salah satu orang juga ya, yang saya tidak bisa bilang. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Dan hasil turun menurun ya, sampailah ketemu kakek saya, paman saya ya. Wah, saya pun tahu sejarahnya karena emang dulu diceritakan tentang sejarahnya. Nah, ini dia ya. Nah, kalian bisa lihat ya pedangnya. Ini pertamanya itu ini karat parah ya, udah kan karat ya, kayak semacam ya pokoknya udah nggak bagus lah. Akhirnya kemarin saya sempat main ke daerah salah satu Jawa Barat ya, yang dimana ini tempat khusus untuk mengasahnya dari turun menurun ya, di daerah salah satu Jawa Barat ya.
karena saya dikasih tahu nih kalau mau ngasah atau mau mempoles ke sana, karena emang udah dari dulu ke sana terus. Oke, ya akhirnya saya kemarin jalan lah sama anak-anak, biar anak-anak juga tahu ya yang tim saya. Nah, ini dia. Nah, bentuknya jadi gokil lagi, jadi mantap lagi ya, nampak baru. Nah ini gede banget, berat ya, dan kayunya tua banget ya, tapi masih kuat banget, kokoh. Pokoknya ini awal mula tuh kotor banget. Akhirnya saya bersihin, saya pelan-pelan pakai minyak, dan jadilah bersih lagi ya, seperti yang kalian lihat. Nah, untuk kodamnya ini jujur saya dikasih tahu juga ya untuk kodamnya. Nah, untuk kodamnya itu ya bisa dibilang ini namanya tujuh naga ya, pasti itu biasanya berasal dari nama salah satu sepuh ya, atau kodamnya dari benda ini ya. Kodamnya itu tujuh naga dengan tujuan untuk keseimbangan diri dan alam semesta, untuk terkoneksi ke alam semesta agar bisa mendapatkan kedamaian yang hakiki, seperti itu. Maka dari itu pedang ini diberikan kepada salah satu orang yang tujuannya agar mendapatkan perjanjian damai, seperti itu ya. Dan mungkin menurut saya ini ukiran-ukiran kayak gini sih udah nggak ada ya, teman-teman bisa lihat sendiri, udah sulit banget ya ukiran-ukiran kayak gini ya. Ini kayunya pun kayak tua nih, hitamnya melekat banget, jati tapi jadi tua ya, udah agak sedikit keropos sedikit. Tapi ini saya akan rawat gitu ya, dan mungkin bisa dibilang, dan mungkin ini pedang yang mungkin paling menurut saya unik gitu kan, dan ini ya, dan ini juga. Nah, jadi ada 3 benda yang menurut saya unik, dan menurut saya nilainya tuh gokil lah gitu ya. Nilainya dari 1 sampai 10 itu menurut saya pribadi 8,5 ya. Pokoknya gokil, tuanya ada sejarahnya. Nah, maka dari itu untuk sementara saya mereview benda-benda ini dulu ya. Karena apa? Karena kalau saya review semua waktunya nggak cukup ya, karena kan kalian pengennya cepet aja gitu ya atau cepet-cepetin. Dan pesan saya untuk kalian ya, kalian bisa ambil hikmahnya dari video ini ya. Karena apa? Karena banyak mungkin ya orang tua ya, orang-orang yang beranggapan orang yang memiliki pusaka itu sesat lah, musyrik lah ya. Salah satu oknum lah ya, saya tidak menyalahkan semua orang, salah satu oknum. Wah, ada kodamnya lah, bersekutu sama jin lah. Nah, karena apa? Menurut saya bukan karena mereka salah, karena mereka melihat atau langsung menilai, menyamaratakan semua orang yang punya pusaka itu pasti bersekutu dengan jin ya. Jadinya mindset mereka semua yang membuat mereka negatif thinking kepada orang-orang yang memiliki pusaka itu pasti karena bersekutu dengan jin. Nah, padahal tidak semua orang yang punya pusaka itu bersekutu dengan jin, dan tidak semua orang yang punya pusaka itu ada isian jinnya ya. Bahkan mereka kadang-kadang tidak tahu bahwa itu ada isiannya ya. Jadi ingat buat teman-teman semua nih, terutama ya yang mungkin salah persepsi atau mungkin nonton YouTube setengah-setengah gitu ya. Kalau bisa jangan pernah mudah menilai ya, jangan pernah mudah menilai untuk kalian ini langsung menjudge ya, menuduh dan menghakimi seseorang. Akan tapi kalian lihat, pusaka-pusaka ini adalah budaya yang harus kita jaga, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya sendiri dan melestarikannya ya. Jangan kalian cuma bisa dibilang opah-opah Korea kalian puja-puja ya, terus kalian juga ke barat-baratan tuh kalian dukung banget, wah keren nih, ganteng nih. Sementara orang yang melestarikan ke budaya kalian hakimi, kalian hadrik, kalian caci maki, kalian tuduh ya. Moral kalian sebagai anak bangsa kemana? Moral kalian kemana? Daya pikir kalian tuh sempit kalau kalian masih menuduh kami semua ini yang memiliki pusaka, yang ingin melestarikan pusaka itu sesat. Hati-hati ya. Negara tetangga sudah mulai mengklaim ya, salah satunya keris ya, batik ya. Negara tetangga aja mencintai budaya kita, bahkan sampai ingin mengklaim. Masa kita bangsanya sendiri malah menghadrik? Hati-hati ya, jangan sampai kalian seperti itu.
karena sudah banyak orang-orang yang mungkin malah berpikiran aneh-aneh tentang kita-kita ini yang memiliki pusaka. Ya, saya cuma minta kepada kalian anak muda terutama, ataupun yang tua, ataupun yang umur berapapun, tolong cintai budaya kita dengan apa? Dengan cara melestarikan budaya apapun, entah pusaka, baju, adat istiadat, apapun lestarikan. Ya, karena Indonesia ini luas dan saya bangga jadi orang Indonesia. Ya, saya bangga sekali jadi orang Indonesia karena banyak budaya-budaya yang mungkin belum kalian ketahui, bahkan kalian pandang sebelah mata. Ya, jadi cintailah budaya kita sendiri. Oke? Jangan pernah menuduh sembarangan. Oke, mungkin dari saya itu aja. Sekian dari saya, Kang Yuda Lesmana. Mungkin kalau next ada waktu lagi, saya akan membahas pusaka-pusaka saya yang lainnya. Ya, buat kalian yang pengen komen silakan, mau request konten juga silakan ya di komentar, dan saya mau kalian berkomentar dengan baik, ambil hikmahnya saja, jangan berkomentar yang aneh-aneh, jadilah penonton yang cerdas. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun, salam budaya.